Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap dong secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana brother, kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk kesempatan kali ini kita lihat dari parameter meme coin kali ini. Nah, dari meme coin sendiri market cap turun ya, market cap turun sekitar 0,69%. Ini dalam 24 jam terakhir ya. Terus kalau kita lihat dari volume juga turun bro, 44,91%. Banyak banget ya volume, market cap turun, volume turun lagi. Nah, untuk parameter harga dari sektor meme coin tentunya di sini bro bisa kalian lihat sendiri ya. Rata-rata merona-rona alias meronta-ronta. Termasuk ada Shiba PP, tapi PP masih strong ya bro ya. Dia masih di kepala 11, it's okay, masih aman untuk PP. Yang penting dia nggak breakdown di kepala 10, masih aman ya. Tapi nanti kalau dia breakdown di kepala 10 bro, kalian bisa cari area entry yang paling strategis ya. Next kita bahas nanti. Nah, terus kalau kita lihat juga bro, untuk secara overallnya ya, dari sektor meme coin ini juga merona-rona. Termasuk ada Bong. Ya Bong ini dalam 1 jam terakhir itu mulai recover, cuman kita berbicara dari 24 jam sampai weekly-nya dia masih koreksi bro. 24 jam 0,39% dan weekly-nya di area 3,31%-an. Fartcoin juga sama bro. Nah, momentum yang cukup bagus untuk Fartcoin ya, kalian bisa cari entry-entry-nya nantilah ya. Wave juga sama, dia koreksi, Floki juga sama ya. Jadi mayoritas secara overallnya dari sektor meme coin itu mengalami koreksi semua. Ya rata-rata bro, nggak semuanya tapi 99% koreksi. Dari altcoin, token-token utility juga sama aja koreksi. Kalian bisa cek sendiri, oke? Nah, kali ini bro ada dua meme coin ya, yaitu si PP sama si Bong, berkinerja lebih baik. Oke, jadi kemarin bro ya itu memang Bong sama PP itu kenaikannya cukup signifikan ya bro, cukup lumayan lah ya. Jadi mata uang kripto meme berkapitalisasi besar Bong ya, yaitu PP, melonjak meskipun pasar sedang dalam kondisi merah. Oke ya. Kalau kita berbicara Bong, lebih baik beli Bong atau beli PP gitu kan. Kalau menurut saya pribadi bro ya, itu keduanya. Tapi kalau kalian tanya tentang apa ya, bisa dikatakan projectnya atau utility-nya, kegunaan tokennya bro, itu lebih dominasi di Bong ya. Bong itu ada beberapa proyek loh ya bro ya. Dan Bong juga menekankan mekanisme deflasi juga kan. Jadi itu cukup bagus lah untuk kedepannya. Nah, sedangkan PP itu kan dia tanpa utility bro ya, PP tanpa utility, jadi pure PP itu digerakkan oleh komunitas. Makanya di sini bro, PP itu memiliki komunitas yang cukup kuat. Nah, makanya kalau saya ditanya lebih baik beli mana, ya keduanya bro ya, keduanya. Mungkin kalian bisa bagi spare-nya ya. Semisal kalian punya $100 nih. Oh, mungkin si $60 kita beli di Bong. Oke, karena Bong memiliki proyek nih, memiliki sedikit utility gitu kan. Sedangkan si PP pure dari komunitas, kita masukkan 40%-nya. Bisa aja bro, atau dibagi dua 50-50 juga bisa. Nah, segmen koin meme mengungguli PP, Bong menjadi fokus Dogwave ya. Floki targetkan top 100 lagi. Jadi di sini ya bro ya. Poin pertama itu adalah segmen koin meme mengungguli PP ya, Bong menjadi fokus utama ya, karena memang kemarin kenaikannya cukup signifikan juga kedua token meme ini ya kan. Sedangkan kalau kita berbicara tentang WIF itu kan harganya saat ini udah under $1 lagi tuh ya, all time high-nya di kepala $4 something kalau nggak salah kan. Jadi kalau ditanya WIF apakah masih bisa untuk grow up lagi, saya kira masih bisa bro, mungkin di area 1,5 sampai $2 masih oke untuk WIF ya. WIF ini juga pure digerakkan oleh komunitas. Floki, kalau kita berbicara tentang Floki bro, Floki itu adalah salah satu meme coin yang cukup bagus ya, yang cukup bagus, yang dimana terinspirasi atas apa ya, kirenya Elon Musk kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, untuk Floki sendiri dia juga cukup bagus ya, mengeluarkan metaverse, game metaverse yaitu Valhalla bro, yang dimana ya dengan bermain tersebut nanti akan mendapatkan bundle lah ya, kurang lebih ya bisa mendapatkan tokennya Floki juga. Jadi cukup bagus dan beberapa kali Floki menjadi sponsor juga. Jadi harapan dari saya sih Floki tahun ini bisa kill 2-0 gitu ya bro ya, amin semoga. Nah,
Terus kalau kita lihat pada tanggal 14 Juni kemarin bro, kemarin ya, segmen mata uang kripto berada di zona merah. Dipengaruhi apa? Oleh meningkatnya turbulensi geopolitik pada saat yang sama. Vertical coin meme masih memberikan keuntungan besar bagi para penggemarnya. Mata uang kripto PP itu naik sekitar 4% dalam 24 jam terakhir. Jadi harga PP berada pada area 114 di tengah melonjaknya volume perdagangan. Terus di bawah PP itu ada ICP, bro. ICP juga mengalami kenaikan sekitar 0,6 persenan lah ya. Terus berikutnya di sini ada Bongcoin. Bongcoin itu di bawahnya ICP ya. Itu dengan kenaikan sebesar 3,5% dan Shiba Inu 3,8%. Jadi PP, Bong, Shiba itu kemarin recovernya lumayan lah ya. Walaupun masih ada yang jauh lebih tinggi lagi kemarin kenaikannya gitu kan. Nah, terus kalau kita lihat untuk Shiba Inu sendiri, mata uang kripto meme bertema anjing terbesar kedua juga naik sebesar 3,8%. Harga Shiba mencapai di area 1218 seiring meningkatnya aktivitas perdagangan. Nah, ditanya juga nih tentang Shiba bagaimana. Nah, kalau Shiba sih ya kalian tahu sendiri lah ya apa yang udah ditawarkan oleh token tersebut bro. Saya udah sering kali menjelaskan lah ya, bisa dikatakan token meme yang memiliki benar-benar ya lumayan banyak utility-nya yaitu hanya Dogecoin dan Shiba Inu gitu bro ya. Nah, terus kalau kita lihat Bong, mata uang kripto utama lainnya untuk anjing tumbuh sebesar 3,5%. Market cap Bong melampaui 1,15 miliar dalam bentuk equivalent ya. Dalam beberapa jam terakhir koin meme PolitiFi dan SPX juga mengalami ya kenaikan juga bro ya. Jadi rata-rata kemarin itu dari meme coin itu mengalami recover. Nah, kalau kalian gini bro, masih bullish lah terhadap meme coin ya kan. Tapi kan saya sarankan untuk disclaimer dulu ya. Karena meme coin itu memang high risk, high reward ya. Resiko tinggi tapi keuntungan juga tinggi. Makanya kalian harus benar-benar kalau terjun dalam sektor meme coin itu usahakan menggunakan dana yang benar-benar dana dingin gitu ya. Karena kita nggak tahu tuh kapan dia akan naik gila-gilaan, kapan dia akan palung Mariana gitu kan. Kita nggak ada yang tahu. Tapi secara overall kalau kita berbicara tentang meme coin bro, kalau ditanya Bong, PP, Shiba ya, WIF itu menurut saya ya kalau memang di tahun ini ada bull market, meme coin ini pasti grow up juga bro, pasti grow up ya. Tapi ya kita lihat saja ke depannya, makanya harus disclaimer. Nah, jadi mungkin ini dulu ya perihal informasi tentang PP, Bong dan beberapa meme coin lainnya. Cuman kita fokus ke dua meme coin yaitu PP sama Bong. Ya kalau kalian mau beli ya ditanya yang mana, kalau saya sih keduanya gitu aja ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.